Rezim Iran menyadari keterasingannya dan mulai mengembangkan strategi yang bertujuan untuk mencegah musuh-musuhnya suatu hari menyerang di wilayahnya sendiri. Kemudian menciptakan jaringan organisasi yang bersekutu dengan Teheran guna melakukan aksi bersenjata yang menguntungkan kepentingannya. Karena banyak kasus kedua negara tersebut saling menyerang tanpa mengakui keterlibatan masing-masing. Pada 1992, kelompok jihad Islam yang terkait dengan Iran meledakkan kedutaan Israel di Buenos Aires yang menyebabkan 29 orang tewas. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Seiman, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan rahmatnya, karena Dialah Sang Maha Agung, Maha Penolong, lagi Maha Pengampun. Amin, Allahumma amin. Kali ini saya ingin membahas mengenai awal mula bagaimana terjadinya perang antara negara Iran dengan negara Israel, sehingga saat ini permusuhan keduanya semakin memanas, dan gara-gara permusuhan berdarah ini banyak dampak yang terjadi di Timur Tengah. Iran meluncurkan gempuran udara ke Israel pada hari Minggu tanggal 14 bulan 4 di malam harinya, yang mencakup 170 drone, 30 rudal jelajah, dan 110 rudal balistik. Itu adalah pertama kalinya Iran melancarkan serangan ke Israel dari wilayah kedaulatan Iran. Walaupun ada puluhan rudal dan drone yang diluncurkan dari Irak, Suriah, dan Yaman, peristiwa tersebut adalah permusuhan lama antara Iran dan Israel. Wow, sudah lama ya. Kedua negara itu telah terlibat dalam permusuhan berdarah selama bertahun-tahun, yang fluktuasi intensitasnya bergantung pada peristiwa geopolitik. Permusuhan keduanya merupakan salah satu sumber ketidakstabilan di Timur Tengah. Bagi Teheran, Israel tidak punya hak untuk hidup. Para penguasa Iran menganggap Israel sebagai setan kecil sekaligus sekutu Amerika Serikat yang mereka sebut sebagai setan besar. Iran ingin keduanya menghilang dari Timur Tengah. Di lain pihak, Israel menuduh Iran mendanai kelompok teroris-teroris dan melakukan serangan terhadap kepentingan yang dimotivasi oleh sikap anti-Yahudi. Persaingan antara dua musuh bebuyutan ini telah menimbulkan banyak korban jiwa, seringkali akibat tindakan rahasia yang tidak diakui oleh pemerintah manapun. Bagaimana permusuhan antara Israel dan Iran bermula? Hubungan antara Israel dan Iran sejatinya cukup baik, sampai ketika revolusi Islam yang dikomandoi Ayatollah merebut kekuasaan di Teheran pada tahun 1979. Meski menentang rencana pembagian wilayah Palestina yang berujung pada berdirinya negara Israel pada tahun 1948. Iran adalah negara Islam kedua yang mengakui pendirian Israel setelah Mesir. Saat itu, Iran adalah negara monarki yang diperintah oleh Shah dari dinasti Pahlavi dan salah satu sekutu utama Amerika Serikat di Timur Tengah. Karena alasan ini, pendiri Israel dan kepala pemerintahan Israel pertama, David Ben-Gurion, berusaha menjalin persahabatan dengan Iran sebagai cara untuk melawan penolakan negara Israel oleh negara-negara tetangganya. Namun pada tahun 1979, revolusi Ruhollah Khomeini menggulingkan Shah dan mendirikan Republik Islam Iran. Salah satu ciri identitas utama Khomeini adalah menolak imperialisme Amerika Serikat dan sekutunya Israel. Rezim Ayatollah Khomeini memutuskan hubungan dengan Israel, tidak lagi mengakui keabsahan paspor warga negara Israel, serta menyita bangunan kedutaan Israel di Teheran untuk diserahkan kepada Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, yang saat itu memimpin perlawanan Palestina terhadap pemerintah Israel. Ali Faiz, Direktur Program Iran di Lembaga Kajian Internasional Crisis Group, mengatakan kepada BBC Mundo bahwa permusuhan terhadap Israel adalah pilar rezim baru Iran karena banyak pemimpinnya telah mengikuti pelatihan dan berpartisipasi dalam perang gerilya bersama milisi Palestina di tempat-tempat seperti Lebanon. Selain itu, Faiz yakin Iran yang baru ingin memproyeksikan dirinya sebagai kekuatan pan-Islam
dan mengangkat perjuangan Palestina melawan Israel yang telah ditinggalkan oleh negara-negara Muslim Arab. Dengan demikian, Khomeini mulai mengklaim perjuangan Palestina sebagai perjuangannya sendiri. Sejak itu, demonstrasi besar-besaran pro-Palestina dengan dukungan resmi pemerintah Iran menjadi hal biasa di Teheran. Faiz menjelaskan bahwa di Israel, permusuhan terhadap Iran baru dimulai pada akhir 1990-an, karena sebelumnya Irak di bawah pemerintahan Saddam Hussein dianggap sebagai ancaman regional yang lebih besar. Buktinya, pemerintah Israel pernah menjadi salah satu negara yang memungkinkan terjadinya Iran Contra, yaitu program rahasia Amerika Serikat untuk mengalihkan senjata ke Iran sehingga dapat digunakan dalam perang Iran melawan Irak antara tahun 1980 dan 1988. Namun seiring berjalannya waktu, Israel mulai melihat Iran sebagai salah satu ancaman utama bagi keberadaannya. Permusuhan antara keduanya lantas berkembang dari perkataan hingga menjadi perbuatan. Ali Faiz, Direktur Program Iran di Lembaga Kajian Internasional Crisis Group, memaparkan bahwa ketika Iran berhadapan dengan Arab Saudi, Iran menyadari bahwa dirinya adalah negara Persia dan Syiah di kawasan yang mayoritas berpenduduk Arab dan Sunni. Rezim Iran menyadari keterasingannya dan mulai mengembangkan strategi yang bertujuan untuk mencegah musuh-musuhnya suatu hari menyerang di wilayahnya sendiri, kemudian menciptakan jaringan organisasi yang bersekutu dengan Teheran guna melakukan aksi bersenjata yang menguntungkan kepentingannya. Hizbullah di Lebanon yang diklasifikasikan sebagai kelompok teroris oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa adalah yang paling menonjol. Saat ini, kelompok-kelompok yang disebut Poros Perlawanan Iran berada pada beberapa negara mulai dari Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman. Pertarungan antara Iran dan Israel digambarkan sebagai perang bayangan, karena banyak kasus kedua negara tersebut saling menyerang tanpa mengakui keterlibatan masing-masing. Pada 1992, kelompok jihad Islam yang terkait dengan Iran meledakkan kedutaan Israel di Buenos Aires yang menyebabkan 29 orang tewas. Peristiwa ini terjadi sesaat setelah pemimpin Hizbullah dibunuh. Israel selalu terobsesi menghentikan program nuklir Iran dan mencegah ketika Ayatollah memiliki senjata atom. Israel tidak mempercayai klaim Iran bahwa program nuklirnya hanya untuk tujuan sipil. Bahkan, Israel secara luas diyakini bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk mengembangkan virus komputer yang menyebabkan kerusakan serius pada fasilitas nuklir Iran pada awal tahun 2000-an. Teheran juga menuduh intelijen Israel sebagai pihak yang bertanggung jawab atas serangan terhadap beberapa ilmuwan dalam program nuklirnya. Yang paling menonjol adalah pembunuhan Mohsen pada tahun 2020 yang dianggap sebagai sosok utama dalam program nuklir Iran. Pemerintah Israel tidak pernah mengakui keterlibatannya dalam kematian ilmuwan-ilmuwan Iran. Israel bersama negara-negara barat menuduh Iran berada di balik gempuran pesawat tak berawak dan roket di wilayahnya serta beberapa serangan cyber. Perang saudara yang terjadi di Suriah sejak 2011 juga menjadi latar konfrontasi Israel dan Iran. Intelijen barat mengindikasikan Iran telah mengirim uang, senjata, dan instruktur untuk mendukung pasukan Presiden Bashar al-Assad melawan pemberontak yang berusaha menggulingkannya. Israel meyakini Suriah adalah salah satu rute utama Iran dalam mengirim senjata dan peralatan untuk Hizbullah di Lebanon. Demikianlah kisah tentang awal mula terjadinya permusuhan berdarah antara Iran dan Israel. Semoga permusuhan kedua negara tersebut cepat selesai dan kembali aman. Amin. Semoga kisah ini bermanfaat dan dapat dijadikan pelajaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar. Dan jika ada yang salah atau melenceng, semuanya datang dari saya pribadi tentunya. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya di channel Zira Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.